Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 April 2024 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali, saya Herna dari Pontianak. Puji Tuhan untuk setiap limpahan berkat, rahmat dan anugerahnya sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh kasih, damai, sukacita dan sejahtera ya. Mari bersama kita siapkan segenap hati dan akal budi merenungkan Injil suci menurut Santo Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat kami kumpul reuni, ada seorang teman yang bercerita dengan penuh semangat saat dia hiking sempat tersesat dengan seorang temannya. Mereka panik karena hari sudah menjelang malam. Terus mereka ingat instruksi pembina kalau tersesat, berlindung, menunggu di tepi dataran yang tinggi. Dan hanya boleh menjawab panggilan petugas yang sudah dikenalkan sebelumnya untuk dapat dituntun kembali ke titik awal. Kalau orang asing yang memanggil tidak boleh menjawab, tentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka pun taat, hanya mengenali, mendengarkan, dan menjawab suara petugas untuk aman dituntun kembali. Demikian pula sesuai bacaan Injil hari ini, kita harus mendengarkan Yesus, mengenal suaranya, dan mengikutinya. Sebagaimana Bapa mengenal Yesus, demikian pula Yesus jauh terlebih dahulu mengenal dan memanggil kita domba-dombanya menurut nama kita masing-masing. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Pada zaman Yesus hidup, seorang gembala sungguh bertaruh nyawa jangan sampai mati saat menjaga kawanan dombanya, supaya tidak dimangsa hewan buas, kelaparan, atau tersesat. Namun kebalikannya, Yesus justru siap mati. Mengapa? Tentu saja bukan karena Yesus tidak cukup kuat ya. Tetapi jika gembala yang dimangsa binatang buas, tentu kawanan dombanya terhindar dari serangan binatang buas, bukan? Ini menggambarkan Yesus yang rela wafat, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi bukan untuk tujuan yang sia-sia. Yesus adalah Mesias, Gembala Agung dari keturunan Daud yang hadir ke dunia, menggenapi nubuat Bapanya, memerintah atas umatnya.
Kerinduan Yesus adalah kawanan dombanya sungguh mengenali suaranya dan meniru teladannya mengayomi domba-domba lain, anggota keluarga, sahabat, dan sesama, bahkan lintas agama, suku, dan golongan. Nah, di tengah dunia yang kini semakin menantang, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pastikan kita peka mengenali suara Yesus sebagai tanda bahwa kita ini domba-dombanya. Seperti halnya karyawan bank dilatih untuk mengenali uang palsu dengan mempelajari uang asli secara cermat lebih dulu sehingga mereka peka mendeteksi uang palsu. Maka supaya kita peka akan suara Yesus, kita perlu rutin dan disiplin sediakan waktu khusus dalam membangun hidup doa dan merenungkan firman-Nya. Jangan membaca firman hanya sepintas lalu, karena di dalamnya berlimpah nasihat, inspirasi peneguhan, tuntunan hidup, bahkan teguran. Jika kita mengalami kendala merenungkan firman itu sendirian, kita dapat mengikuti kelompok pendalaman Alkitab baik secara online maupun offline. Yang penting ada aksinya, tidak sekedar niat yang terucap di bibir. Oh ya, saya akan belajar merenungkan firman, tetapi tidak kunjung dilakukan. Camkanlah bahwa kita merenungkan firman Tuhan bukan supaya kita menguasai firman, tapi supaya firman Tuhan menguasai hidup kita. Kedua, berani dan rela berkorban untuk orang lain. Tentu bukan berkorban seperti orang martir di zaman dulu ya, tapi hidup sesuai kebenaran Alkitab, menjadi pelaku firman. Sungguh ini adalah tantangan karena dunia sekarang ini makin carut marut dengan keegoisannya. Namun jika kita menyelami bagaimana kasih Yesus begitu besar dan sadar bahwa kita bukan apa-apa, bukan juga siapa-siapa, tetap dikasihinya dengan sempurna dan tanpa syarat, maka niscaya kita tergerak untuk meniru pengorbanan Yesus. Misalnya, rela menyerahkan sesuatu yang sangat kita inginkan untuk membantu orang lain. Contohnya, menyisihkan uang dari keinginan pribadi kita untuk shopping, nonton, rekreasi, me time untuk dapat disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hidup bertetangga, kita mengerti situasi tetangga lain dan tidak semena-mena kita menunjukkan, oh, kita punya fasilitas tertentu. Saat seseorang butuh curhat dan penguatan dan mengontak kita, sedapat mungkin kita prioritaskan waktu baginya meskipun kita sendiri sedang sibuk-sibuknya. Ketiga, tetaplah menjadi orang baik seperti teladan Yesus. Menurut dunia, orang baik adalah mereka yang tidak melakukan hal jahat. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan bahwa perbuatan baik dinilai selain tidak melakukan yang jahat, namun dari seberapa banyak kasih yang dimiliki dan diberikan kepada orang lain, terutama kepada musuh, tetap mampu berbagi kasih. Sekalipun ada saja ya yang aji mumpung memanfaatkan kebaikan kita. Ya, tidak mengapalah karena kita semata-mata taat akan hukum cinta kasihnya. Bapak Paus Fransiskus berpesan, tidak ada amal kasih yang tidak membutuhkan pengorbanan dan tidak menyakiti diri sendiri. Ibarat sebatang pohon yang rela sakit saat dipahat, namun akhirnya menjadi suatu mahakarya yang indah dan dikagumi banyak orang. Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia atau bahkan bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama seperti gong yang berkumandang. Jika hati kita tiada kasih, Tuhan tidak berdiam di dalamnya. Sebab Tuhan adalah kasih. Kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Memberi atas dasar kasih, bukan melulu berbentuk materi aja kok, tetapi dapat melalui doa, kehadiran, dan dukungan. Meskipun kita mungkin terbatas di satu sisi, tapi
Yang penting kita kaya dalam kemurahan hati. Miliki hati yang tulus, taat, rendah hati, bukan hati yang sombong, iri, dengki. Mulut yang mewartakan kabar baik, bukan gosip atau hoax. Mata yang memandang sekeliling secara objektif, bukan subjektif. Tangan yang mampu mengangkat, menolong sesama, bukan tangan yang menjatuhkan. Telinga yang mampu mendengarkan masukan, bukan telinga yang tertuju pada berita hasutan. Kaki yang mencari sesama yang terpinggirkan, bukan kaki yang mencari keuntungan diri sendiri. Milikilah kasih lewat tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup sesuai dengan profesi dan tugas panggilan hidup kita masing-masing. Hidupilah hidup yang berguna, bermakna, penuh kasih untuk memberkati sesama sesuai teladan Yesus. Roh Kudus memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 April 2024. Terima kasih kepada Ibu Hernawati untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.